Gimana caranya bisa memaksimalkan koneksi atau circle pertemanan yang kamu punya secara maksimal supaya bisa at least meningkatkan value dirimu. Syukur-syukur itu circle pertemanan bisa meningkatkan bisnismu dan finansialmu. Tentu saja saya nggak ngomongin tentang memanfaatkan circle pertemanan untuk pinjam duit, untuk minta duit atau dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan dalam arti yang sifatnya win-lose. Kamu win, temenmu lose. Nah itu mungkin akan berhasil satu dua kali, tapi ketiga kalinya mereka akan hilang. Tiba-tiba di WA centang satu. Nah, jadi gimana caranya supaya circle pertemanan itu bisa sustain, saling menguntungkan. Ingat loh, saling menguntungkan artinya temenmu win, kamu juga win. Jadi kalau misalnya kamu punya 10 temen, misalnya kamu kasih win mereka satu, mereka kasih kamu win satu, kamu udah dapat 10 karena temanmu 10. Kamu ngasih satu, mereka ngasih satu ke kamu udah menang 10. Artinya dengan circle pertemanan yang baik dan dengan cara bagaimana memaksimalkan pertemanan yang saya akan share di video ini, ya pasti kamu naik kelas, pasti kamu naik level seperti judul channelnya ya, Naik Level Indonesia, di mana saya akan sharing tentang pengalaman saya, point of view saya, strategi-strategi saya di dalam hidup sehari-hari untuk meningkatkan kualitas teman-teman yang nonton. Makanya subscribe YouTube channelnya. Oke, jadi gini, cara tersulit untuk bisa memaksimalkan circle pertemanan adalah ketika kamu tidak punya circle pertemanan. Jadi ketika kamu tidak punya circle pertemanan yang baik, itu akan menjadi susah banget. Akan jadi susah banget untuk bisa memaksimalkan circle-nya kalau kamu tidak punya circle yang bagus. Jadi yang paling penting adalah step pertama kamu pastikan kamu punya circle pertemanan yang bagus, yang berkualitas. Maksudnya apa? Teman yang berkualitas, teman yang bagus. Simple. Apa yang kamu omongin di dalam tongkronganmu? Simple aja. Kalau kamu lagi nongkrong sama teman-teman, ngomonginnya apa? Ciri-ciri circle yang sangat jelek adalah ngomongin orang lain. Ada nggak ngomongin, ngegosipin orang lain? Mungkin selama ini kamu nggak sadar kalau kamu ada di circle yang isinya ngomongin orang. Mungkin selama ini kamu nggak sadar. Kalau sekarang setelah kamu nonton video ini, lalu kemudian kamu amatin, apakah ngomongin si Ahmad, apakah ngomongin si Siti, apakah ngomongin si Doni, atau ngomongin si Wayan misalnya. Nah, siap-siap, hati-hati. Karena gini, ketika circle-mu ngomongin orang lain, ketika kamu gak ikut nongkrong, kamu yang diomongin. Dan omongannya itu biasanya gak ada yang positif kok. Percaya sama saya, biasanya gak positif. Circle kayak gitu, cut langsung. Kamu harus punya keberanian, kemauan untuk meninggalkan circle tersebut. Karena circle itu tidak akan pernah bisa bawa kamu naik level. Percaya sama saya. Circle itu tidak akan pernah bisa bawa kamu naik level. Karena mereka cuma bisa narik orang yang mereka pikir levelnya lebih tinggi, mereka tarik turun. Itu yang bisa dilakukan oleh circle seperti itu. Tinggalin cepet-cepet. Kalau kemudian circle-mu ngomongin peristiwa-peristiwa yang terjadi, ngomongin politik lah, ngomongin pemilu lah, sekarang misalnya ngomongin ya isu-isu yang ada deh. Mau itu isu politik lah, kecuali kamu adalah seorang anggota dewan gitu ya, atau kamu adalah bagian dari pemerintahan, nggak ada gunanya ngomongin politik. Siapapun kepala daerahnya, siapapun kepala negaranya, siapapun gubernurnya, nggak ada impactnya sama hidup kamu. Percaya sama saya, nggak ada. Kamu mau keluar-keluar kayak apa juga, mau sok-sok fanatik seperti apapun mendukung calon gubernur, selama kamu bukan ring satunya, selama kamu hanya rakyat jelata seperti saya, masyarakat biasa, nggak ada gunanya. Itu nggak akan ngasih kamu apapun, nggak akan mengubah hidupmu. Oh tapi kan kebijakan dia seperti ini, tapi kan dia agamanya ini, tuh nggak ada inilah, nggak akan ada impactnya sama hidupmu. Percaya sama saya. Jadi kalau circlemu ngomongin yang seperti itu, tinggalin aja, nggak ada gunanya men. Tapi kalau misalnya circlemu ngomongin opportunity, ngomongin peluang. Peluang itu nggak mesti peluang bisnis ya. Bisa misalnya, ini ada event nih, ada event di sini. Kalau lu bisa tuh dapat kerjaan di sana, itu peluang.
Ada temen gua nih lagi nyari barang ini nih, lu ada yang bisa provide nggak? Oh, itu peluang. Temen gua nih kemarin beli saham ini kayaknya bagus, analisanya seperti ini, lu mau coba ikutan nggak? Oh, itu peluang. Jadi kalau misalnya circlemu ngomongin peluang, ini circle yang sehat. Kalau kamu ada di circle yang ngomongin peluang, tapi kamu mikir untuk ninggalin circle itu, nah pikir 2 kali. Susah nyari circle kayak gini. Jujur saya sangat selektif banget dengan circle saya. Saya nggak milih-milih dengan teman, siapapun yang mau jadi teman saya terima dengan senang hati. Tapi kalau untuk urusan circle, untuk urusan saya spending waktu dengan mereka, kalau mereka 1 kali 2 kali isinya ngomongin orang lain, bergosip, saya nggak akan datang untuk yang ketiga kalinya kecuali terpaksa. Kecuali kayak saya mau datang satu tempat, ada mereka, ya udahlah, kadung gitu ya. Mereka ngundang karena ada acara nikahan, ya udahlah, nikah sekali seumur hidup gitu kan. Ya udahlah, saya datang gitu. Tapi dalam kondisi normal saya nggak akan datang lebih dari 2 kali. Kalau misalnya saya ngerasa datang pertama kali ngomongin orang, datang kedua kali ngomongin politik, nah saya nggak akan datang lagi gitu loh. Ngapain wasting time? Waktu saya mahal. Saya bisa ngobrol dengan circle yang tepat, bisa ngasih saya ratusan juta, miliaran. Ngapain saya harus spending waktu dengan orang-orang yang kemudian omongannya hanya bisa gosip, hanya bisa ngomongin sesuatu yang gak ada impactnya. Oke, jadi pilih circle yang tepat. Setelah kamu punya circle yang tepat, nah ini strateginya. Gimana caranya supaya kamu bisa memaksimalkan circle ini supaya kamu bisa meningkat secara bisnis, secara finansial, secara keuangan, atau secara value bisa meningkat. Pertama, kamu harus dikenal. Dengan dalam circlemu kamu harus tampil, kamu harus dikenal, kamu harus terlihat. Terlihat bukan artinya mendominasi pembicaraan, enggak. Ya udah, kamu setiap kali ngumpul datang, kamu akan dikenal. Kamu akan terlihat. Oke, kamu spending waktu dengan yang seperti itu. Yang kedua, setelah kamu dilihat, kamu harus pastikan kamu memperlihatkan kredibilitas, kemampuanmu. Kamu expert di bidang apa? Kamu master di bidang apa? Kamu tuh kebisaannya apa? Misalnya kamu bisa digital marketing, kamu bisa content marketing, kamu jago bikin konten misalnya, atau kamu jago bikin video marketing misalnya, kamu jago content editing misalnya. Itu adalah contoh-contoh expertise yang banyak banget orang butuh. Banyak banget orang cari. Content creator, lalu kemudian content marketing, social media marketing, itu banyak banget orang cari. Jadi kalau kamu ada di sebuah circle dan kamu menguasai skill itu, hampir pasti kamu akan dipakai dalam arti kamu akan sering diajak proyekan, kamu akan sering diajak untuk dapat opportunity, hampir pasti. Kenapa? Karena itu adalah skill-skill yang sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi kalau kamu bersirkel dengan para pengusaha, pemilik pabrik, ya otomatis kamu akan sering banget diajak gitu. Kamu akan sering banget dikasih opportunity. Makanya pilih skillmu. Kamu mau punya skill apa? Semua skill it's okay. Kamu jago barista, it's okay. Bagus. Apalagi kalau misalnya kamu padukan skill baristamu dengan sosial media. Posting skillmu di dalam media sosial. Perkenalkan para followermu dengan skill tersebut. Paling tidak di dalam circlemu kamu bisa share bahwa kamu bisa barista, dan dari barista ini kamu taruh di media sosial, kamu buatin konten yang view ribuan orang, puluhan ribu orang, jadi viral, FYP di TikTok misalnya. Oh, teman-temanmu akan ini banget, akan kayak lu bisa nggak bantuin gue, lu bisa nggak support bisnis gue, lu bisa nggak bantuin produk gue mau launching brand baru nih, lu bisa nggak bantuin media sosialnya. Dan itu kalau kamu ada di circle yang tepat, mereka akan bayar. Mereka tidak akan mau gratisan, men. Orang yang bener, circle yang bener, kamu kasih gratis pun mereka malu. Mereka nggak akan mau, aduh bro jangan gratis dong, sis jangan gratis, gue bayar aja, nggak enak. Itu ciri circle yang tepat. Circle yang salah akan menganggap, lu parah sama teman aja bayar. Nah, itu circle yang salah. Tinggalin circle kayak gitu. Itu circle seperti vampir yang bisa ngisep darahmu doang tuh. Yang cuma mau manfaatin doang. Circle yang tepat, saya jujur sama teman-teman saya nggak mau gratisan. Kalau bisa, ketika kita makan bareng-bareng, karena saya tahu saya ada di circle yang tepat, saya yang bayarin kok. Kalau bisa saya yang bayarin cepet-cepetan. Kenapa? Saya ada di circle yang tepat. Saya sangat menghargai, saya sangat respect dengan circle saya.
Seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Dari sana saya yakin akan ada banyak sekali peluang bisnis, akan ada banyak banget peluang proyekan, peluang bisa kerjasama yang tentu saja win-win. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.